Jadi pikirkan aja sekarang, nikmati hidup sekarang. Besok kamu akan punya senjata sendiri, punya kemampuan sendiri menghadapi situasi di masa depan. Itu uniknya manusia. Oke, setelah semua tadi yang di atas, tugas kita sekarang apa? Ayo merayakan hidup. Senanglah, bahagialah dalam hidupmu. Ojo kokean sumpek. Tadi rumusnya sudah banyak. Hidup kita kan sesuai yang kita pikirkan. Saat engkau bangun pagi, katanya Markus, pikirkanlah betapa istimewanya kamu masih bisa hidup, masih bisa berpikir, bisa ngaji filsafat, bisa sarapan, ngerokok, ngopi, dan masih bisa mencintai. Loh iya kan, loh istimewa loh, alhamdulillah kamu masih bisa mencintai. Ada orang yang bangun pagi mikir menyerang orang yang dibenci. Kamu masih bisa cinta sama siapa, masih bisa say hello, masih bisa bilang miss you, masih bisa bilang sudah tidur apa belum, masih bisa bilang bersyukurlah. Ya kan, setiap kali bangun tidur bersyukurlah. Kenapa? Masih diberi kesempatan hidup lagi. Tidak ada jaminan loh begitu kamu tidur terus bisa bangun. Kamu sendiri kan tidak bisa mengatur dirimu biar pokoknya besok saya harus bangun, tidak bisa. Ternyata bangun atau tidak tergantung dirimu. Maka bersyukurlah. Begitu bangun kamu masih bisa sadar, masih bisa mikir, itu kenikmatan luar biasa. Bersyukurlah. Masih bisa menikmati hidup, masih bisa minum, makan. Yang lain mungkin sudah dilarang makan ini, dilarang makan itu, kamu masih bebas, bersyukurlah. Paling tidak kamu masih bisa mencintai seseorang. Nah, rayakanlah hidupmu. Wajahmu jangan kayak wajah orang susah terus. Ya, yo, hidup kita ini menyenangkan kok. Oke. Terimalah segala sesuatu yang diikat oleh takdirmu. Cintailah orang-orang yang ditakdirkan bersamamu dan lakukan dengan sepenuh hatimu. Hidupmu akan nyaman. Dapat apa saja diterima, dinikmati. Makan di angkringan, dinikmati, ya enak. Ada yang raktir di restoran, alhamdulillah, ya lumayan enak. Semuanya enak, mana sih yang tidak enak, apalagi kalau ditraktir. Jadi bersama siapapun dinikmati, tidak usah milih-milih teman. Yo, setiap orang punya karakter, punya gayanya sendiri. Tapi kan ada yang jahat, Pak. Ya jahat, silahkan jahat, tapi kan tidak mengotori jiwamu. Karena kalau kamu pingin, saya pinginnya teman itu baik semua, Pak, sama saya peduli semua, itu mimpi, tidak mungkin. Ya kan, kalau dihitung teman yang peduli sama kamu sama yang cuek, insya Allah lebih banyak yang cuek. Loh, tapi kalau ketemu senyum itu basa-basi. Ya, setiap orang disibukkan nomor satu dengan hidupnya sendiri masing-masing. Jadi rayakanlah hidupmu, jangan terlalu sumpek. Jangan memimpikan apa yang tidak engkau miliki. Namun akuilah anugerah atas apa yang engkau miliki, lalu bersyukurlah sambil mengingat, tulisannya salah itu, sambil mengingat betapa engkau akan sangat memimpikan apa yang kau miliki sekarang kalau engkau tidak memilikinya. Kamu pegang HP, syukurilah. Tidak usah mimpi pegang HP yang lebih mahal dengan kualitas lebih baik, kamu punyanya HP ini. Mikirnya dibalik, seandainya HP kayak gini saja aku tidak punya, aku mesti mati-matian ingin beli HP yang kayak gini. Loh, punya pacar kok tidak terlalu cakep, mikirnya juga begitu. Kalau kamu mikir, kok nyari yang lebih cakep lah, kamu mimpi. Mikirnya dibalik, seandainya yang kayak gini saja aku tidak dapat, mesti aku ngejar-ngejar yang kayak gini juga. Nanti kamu jadi bersyukur. Gitu loh.
Iya, mikirnya dibalik. Itu membuat kamu bersyukur. Kuliah dapat nilai C misalnya, C kan batas minimal kamu lulus. Itu kan, aduh kok tidak dapat A ya. Wah, itu kamu akan sumpah. Kenapa kamu mimpi yang kamu tidak punya? Mimpinya itu seandainya aku dapat E, aku mesti akan mengejar-ngejar. Seandainya dapat C pun cukup. Nah, itu kamu lebih bahagia. Betul. Makan kok cuma dengan tempe saja, tidak ada yang lain. Nah, itu mikirnya kamu jangan ayam, tapi mikirnya seandainya adanya cuma nasi, mungkin ada tempe satu aja aku sudah senang. Ah, itu jadinya kamu bersyukur punya tempe itu. Itu caranya merayakan hidup. Kalau tidak begitu, kamu akan sumpek terus. Dan ingatlah bahwa engkau memiliki kuasa untuk mengistirahatkan dirimu kapanpun engkau inginkan. Kamu supirnya, kamu penguasanya hidupmu. Mau jalan, ayo jalan. Mau istirahat, istirahat. Tidak usah terkejar, nggak usah dikejar-kejar oleh ambisi, dunia, keterikatan dengan yang lain, yang macam-macam yang bikin repot. Menghabiskan energi, menghabiskan waktu. Engkau yang menguasai hidupmu. Kapanpun ingin berhenti, saat ini juga kamu bisa. Ingin tidur sekarang boleh, istirahat sekarang boleh. Terus jangan pernah khawatir tentang masa depan. Apalagi di usia-usia teman-teman ini kan biasanya pikirannya masa depan, besok kawin sama siapa, kerja di mana. Kamu kan khawatir itu. Engkau akan bertemu dengannya kalau memang harus, dengan senjata yang sama yang hari ini menjadi bekalmu menghadapi masa kini. Dulu waktu kamu SMA atau SMP mikir kuliah, wah bisa ndak ya aku kuliah hari pertama kamu takut. Begitu dijalani kan kamu bisa. Besok juga begitu, gak usah khawatir. Bisa ndak ya aku dapat kerja, bisa ndak ya aku kawin, bisa ndak ya punya anak, iso. Tidak usah khawatir, pasti bisa. Kekhawatiranmu dulu, sekarang kamu jalani kan ya ternyata juga bisa. Tidak ada yang di luar kuasamu kalau tentang hidupmu. Makanya jangan galau dengan masa depan. Wong masa depan kayak tadi itu di luar jangkauanmu hari ini. Jadi pikirkan aja sekarang, nikmati hidup sekarang. Besok kamu akan punya senjata sendiri, punya kemampuan sendiri menghadapi situasi di masa depan. Itu uniknya manusia. Maka hidup itu rumusnya simple, receive without concept, release without struggle. Kalau dapat sesuatu, terimalah tanpa harus membanggakan diri, membesarkan diri. Kalau harus kehilangan, lepaskanlah tanpa harus merasa sedih, mati-matian, sumpah. Jadi receive without conceit, release without struggle. Biasa saja. Hidup kehilangan sesuatu biasa. Wong dulu juga tidak punya, terus punya, sekarang hilang. Kalau dapat sesuatu, alhamdulillah, tapi ya tidak harus sombong. Kalau kamu bisa kayak gini, hidupmu nyaman. Ini saya ambil agak panjang, nanti kamu baca lagi ya. Kalau pagi hari engkau bangun, biar cara mikir positif. Kamu kan biasanya masalahmu itu kan berhubungan dengan orang lain. Katanya Markus, pagi hari engkau bangun, bilanglah pada dirimu, orang-orang yang berhubungan denganku hari ini ada yang usil, tidak sopan, arogan, curang, iri hati, dengki. Mereka seperti itu karena mereka belum bisa membedakan yang baik dan buruk. Sementara aku telah mengerti indahnya kebajikan, kotornya kejahatan, dan tahu bahwa para pendosa tersebut memiliki sifat sepertiku. Bukan sama dalam hal darah dan kelahiran, namun sama-sama memiliki akal dan unsur ketuhanan. Tidak seorang pun dari mereka dapat menyakitiku, tidak seorang pun dapat membuatku kotor. Aku pun tidak pantas marah pada mereka atau membenci mereka. Kami dilahirkan untuk bekerja sama seperti kaki,
tangan dan mata, sebagaimana dua baris gigi atas dan bawah. Saling menghalangi itu tidak alami. Demikian pula saling marah dan saling membelakangi. Itu nanti hidupmu nyaman. Akan ketemu orang yang bikin kamu mangkel, bikin kamu jengkel, bikin kamu benci, pasti. Tapi ingatlah bahwa mungkin kejelekan yang mereka lakukan itu karena mereka tidak sadar. Sementara kamu sekarang sadar. Dan diingat juga bahwa orang lain itu punya kualifikasi sama persis kayak dirimu, yang tidak pantas untuk kamu benci. Dan jangan takut, mereka tidak akan bisa membuatmu kotor kalau kamu sendiri tidak mengotori jiwamu. Nah, ini nanti kamu jadi mantap. Kalau ini nanti panjang kamu baca lagi. Kalau kamu pagi hari bangun kok males, kamu baca ini. Saat fajar terbit, saat engkau malas bangun, katakan pada dirimu, aku harus bekerja sebagai manusia. Aku harus menawar apa lagi untuk bekerja, sebagaimana tugas kelahiranku. Ayo bangun, kan maunya itu, kerjalah. Tanyakan pada dirimu, kalau masih nggak mau bangun, apakah tujuanku diciptakan itu untuk ini, meringkuk di bawah selimut dan mereguk kehangatan? Nah, terus kan kamu tetap bisa jawab, tapi kan nikmat. Namun betapa nikmat seperti ini. Ditanya lagi sama Markus, jadi engkau lahir untuk mencari kenikmatan, bukan untuk bertindak dan mencari pengalaman. Tidakkah engkau lihat tanaman, burung, semut, laba-laba, lebah, semua menjalankan tugasnya, membuat harmoni dunia terjaga sekuat mereka bisa. Mengapa engkau tidak segera menjalankan tuntutan alamiahmu? Terus kamu jawab lagi, tapi kan bukankah orang itu harus istirahat, ada tidurnya juga? Jawabnya Markus, setuju. Namun alam memberi batas untuk itu, sebagaimana dengan makan dan minum. Dan engkau telah melampaui batas. Ini sudah jam 9. Ya. Ya. Tidak ono jam 9. Engkau telah berlebih dalam istirahat, namun kurang dalam bekerja. Engkau tidak cukup mencintai dirimu. Engkau tidak mencintai sifat alamimu dan tugasmu. Orang yang mencintai tugasnya, mengabdikan diri dan menjalankannya, bahkan kadang sampai lupa makan dan mandi. Sementara kamu lupa tugasmu gara-gara tidur. Apakah engkau tidak menghormati dirimu sendiri sebagaimana pelukis mencintai lukisan, penari mencintai tarian, orang pelit mencintai uangnya, atau pemburu jabatan mencintai statusnya? Saat mereka benar-benar dipengaruhi oleh yang mereka kerjakan, mereka bahkan tidak makan dan minum karena menjalankan kecintaan mereka. Ini filsafat bangun tidur. Ya, biar kamu tidak males-malesan. Karena kadang-kadang kalau sudah males kan, meskipun bolak-balik HP-nya kamu tambah 10 menit sudah bunyi, 10 menit lagi bunyi lagi, 10 menit lagi. Ning ya ora tangi-tangi. Oke. Kalau ini rumus hidup sama orang lain. Kapanpun kau menemukan kesalahan pada diri orang lain, tanyakan pada dirimu, apa kesalahan yang pernah kulakukan yang mirip dengan kesalahan yang akan aku kritik ini? Kalau ada orang lain salah, tanya pada dirimu, pernah nggak kamu melakukan salah yang sama atau mirip? Itu nanti akan mengurangi kadar agresifmu terhadap kesalahan orang lain. Saya ingin balas dendam, Pak. Ada orang menyalahi saya. Katanya Markus, balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu. Balaslah musuh yang mencaci makimu dengan tidak mencaci maki. Itu balas dendam terbaik. Balaslah musuh yang menyakitimu dengan tidak menyakitinya. Manusia ada dengan saling membutuhkan kepada sesama, kamu akui atau tidak.
Kamu harus hidup bareng orang lain mau atau tidak. Maka kalau kamu tidak mampu mengajari mereka, belajarlah untuk tahan hidup bersama mereka. Sudah kamu nasihati kok tidak pulih-pulih jadi baik, ya gimana lagi? Sekarang kamu latih dirimu untuk kuat bareng mereka. Misalnya kamu punya teman sak kos-kosan berdua, kok ya males mandi. Sudah kamu nasihati tetap males mandi. Solusinya apa? Kamu latihanlah untuk bisa tahan dekat orang yang males mandi. Jadi rumusnya simpel. Jadi kalau kamu tidak tahan terus, sementara dia tidak berubah-berubah, kamu akan hidupmu tersiksa terus. Loh Pak, kok dia tidak berubah-berubah? Kamu tidak menguasai perubahan dia. Yang bisa kamu kuasai kan perubahan dirimu. Lebih gampang melatih dirimu untuk tahan bersama dia dibandingkan kamu mengubah dia. Ya doakan saja dia bisa berubah. Tapi kalau tidak, kamu kuat hidup bersamanya. Kemudian lagi, lakukan apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika engkau memecah belah dirimu, sebagian besar orang akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini maksudnya, kamu jangan terlalu pusing dengan kelakuan orang lain, tindakan orang lain. Kayak tadi, wah orang Indonesia ini kok tambah tidak toleran orang ini. Kamu kan sumpek sendiri. Sudahlah, kamu lakukan yang menurutmu baik. Kalau kamu ingin mengubah mereka, bahkan sampai kamu mecah-mecah dirimu, kamu katanya Markus, mereka akan balik lagi seperti adanya. Itulah karakternya manusia. Terus merasa sayang pada orang lain meskipun mereka melakukan banyak kesalahan adalah sifat uniknya manusia. Engkau dapat melakukannya. Cukup dengan mengakui bahwa mereka juga manusia. Mereka melakukan itu karena tidak sadar, berlawanan dengan kata hati mereka. Dan kita semua akhirnya akan sama-sama mati tidak lama lagi. Kita ini hidup bareng-bareng. Ada orang yang salah, ada orang yang bisa diingatkan, ada orang yang tidak bisa diingatkan. Pada akhirnya sebentar lagi semuanya mati. Maka kamu tidak usah terlalu sibuk, terlalu bingung dengan itu. Tidak masalah. Ingatlah, mereka tidak benar-benar menyakitimu, dan mereka tidak melenyapkan atau mengubahmu, melenyapkan kemampuanmu untuk milih. Hidupmu tetap bebas tanpa harus terikat oleh mereka, meskipun kamu hidup bersama mereka. If any man despise me, kalau ada orang menjahatiku, itu urusannya dia. Urusanku adalah tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang layak dicela. Orang jahat padamu, kalau ada orang menyakitimu, itu sebenarnya tidak ada urusan denganmu. Urusannya orang jahat padamu, kalau ada orang saya dibohongi, menyakitimu, itu sebenarnya tidak ada urusan denganmu. Urusannya dia. Urusanmu adalah nanti jangan melakukan tindakan tercela, itu urusannya dia. Urusanmu adalah jangan melakukan tindakan tercela, itu aja. Kalau ini pendidikan diri, rumusnya pendidikan diri itu be tolerant with others and strict with yourself. Kalau ini pendidikan diri, saya tulis rumusnya besar-besar karena hari ini banyak orang yang dibalik and strict with yourself. Banyak saya orang tulis yang toleran besar-besar karena hari ini banyak orang yang dibalik kemudian strict dengan orang lain. Banyak orang yang toleran sama dirinya sendiri, dimaafkan terus. Kemudian dicarikan alasan, dicarikan dalih. Kalau sama dirinya sendiri dimaafkan terus, luar biasa. Dicarikan alasan, dicarikan dalih. Minta maaf, tapi begitu sama orang lain, itu yang kita lakukan hari ini dan terjadi di mana-mana saling minta maaf, tidak boleh terbalik. Itu yang kita lakukan hari ini dan terjadi di mana-mana saling toleran terhadap orang lain dan strict terhadap diri kita sendiri. Toleran jangan terhadap orang lain dan strict terhadap diri kita sendiri. Jangan ini rumusnya. Aku sering heran kenapa orang mencintai dirinya lebih dari semua orang yang lain. Rumusnya. Namun ia sering heran kenapa orang mencintai dirinya lebih dari semua orang yang lain. Namun ia kurang menghargai pandangannya
sendiri tentang Nasihat dirinya sebenarnya untuk dibandingkan kamu pandangan jangan orang mudah lain. terpengaruh oleh orang lain. Ini Jangan mudah terpengaruh oleh komentar nasihat orang, sebenarnya pandangannya untuk orang kamu terhadap jangan mudah dirimu. Terpengaruh oleh orang lain. Jangan mudah Kamu terpengaruh punya oleh jati diri komentarnya sendiri, orang, tidak pandangannya apa-apa. orang Orang ngomong terhadap apa aja, dirimu. tidak usah terpengaruh. Kamu punya jati Logikanya diri orang itu sendiri, lebih tidak mencintai apa-apa. Orang dirinya ngomong sendiri, apa aja, berarti tidak usah apa? terpengaruh. Lebih dengarkanlah pandanganmu Logikanya sendiri. orang itu lebih mencintai dirinya sendiri, Jangan mudah berarti apa? tertipu oleh orang Lebih lain. dengarkanlah pandanganmu Apapun sendiri. yang dilakukan atau dikatakan Jangan orang, mudah tertipu aku oleh harus orang tetap lain. menjadi zamrud dan mempertahankan Apapun yang dilakukan warnaku. atau Ini dikatakan urusannya orang, jati diri. Aku harus tetap Hidup menjadi sama zamrud orang lain ya, dan toleran mempertahankan ya, warnaku. tapi jati diri Ini jangan hilang. urusannya jati diri. Kamu punya identitas Hidup sendiri. sama orang lain ya, toleran ya, tapi jati diri jangan Terus hilang. nasihatnya, Kamu Markus, punya ya, identitas sendiri. awas ya, kamu jangan merendahkan dirimu Terus sendiri. Nasihatnya, teruslah Markus, merendahkan ya, dirimu, wahai jiwa, awas ya, maka kamu segera jangan peluangmu merendahkan untuk mendapat dirimu kehormatan sendiri. akan lenyap. Teruslah rendahkan dirimu, wahai Lama-lama jiwa, identitasmu maka segera hilang dan peluangmu kamu tidak untuk akan mendapat dihargai kehormatan akan lenyap. Setiap orang punya satu Lama-lama kehidupan. identitasmu Milikmu hilang sudah dan hampir kamu tidak habis akan dihargai gara-gara orang. kamu singkirkan Setiap terus, orang punya kamu satu sisihkan terus kehidupan. identitasmu. Milikmu sudah hampir habis Dan engkau gara-gara tidak memperlakukan kamu dirimu singkirkan sendiri terus, secara kamu hormat. sisihkan terus Engkau malah identitasmu. mempercayakan kebahagiaan Dan engkau pada tidak jiwa-jiwa memperlakukan yang lain. dirimu sendiri secara hormat. Ini tuntunan engkau malah untuk mempercayakan kita tegas kebahagiaanmu pada pada diri jiwa-jiwa sendiri. yang lain. Ini tuntunan Saya untuk bawa kita quote terakhir, tegas pada engkau diri selalu sendiri. memiliki pilihan untuk tidak berpendapat. Saya bawa Ini quote nasihat untuk terakhir, kita hari engkau ini ya. selalu Nggak ada memiliki yang nyuruh pilihan kamu untuk tiap tidak hari posting, berpendapat. tiap hari bikin status, tiap hari Ini ngomentari nasihat untuk kita hari statusnya ini ya. orang Nggak lain. ada yang Engkau nyuruh selalu kamu tiap hari posting, memiliki tiap hari pilihan bikin untuk status, tidak tiap hari berpendapat. komentari Tidak statusnya orang berpendapat lain. itu Engkau sah. selalu Tidak memiliki perlu pilihan selalu untuk susah tidak payah berpendapat. atau membebani Tidak jiwamu berpendapat dengan itu segala sah. sesuatu yang Tidak tak perlu dapat selalu engkau susah kuasai. payah atau membebani Hal-hal jiwamu tersebut dengan tidak segala sesuatu membutuhkanmu yang tak untuk dapat menilainya. engkau kuasai. Tidak usah gaya dikit-dikit. Hal-hal Menurut saya tersebut tokoh tidak itu membutuhkanmu ngapain, untuk emangnya komentarmu menilainya. yang mendengar siapa? Tidak usah gaya dikit-dikit. Menurut saya Hal tokoh tersebut itu tidak butuh ngapain, penilaianmu. emangnya komentarmu yang mendengar Ngapain siapa? kamu capek-capek? Engkau punya pilihan untuk tidak usah Hal berpendapat. tersebut Tidak butuh penilaianmu. Ngapain them kamu alone. capek-capek? Engkau Mereka punya punya pilihan penanggung untuk tidak usah jawabnya berpendapat sendiri-sendiri. terkecuali Leave suaramu them berpengaruh alone. didengar. Mereka baru punya ngomong penanggung lah. jawabnya sendiri-sendiri. Tapi kalau terkecuali tidak, cari yang lebih suaramu esensial berpengaruh untuk hidupmu didengar, untuk baru dikomentari ngomong dan lah. dibahas. Tapi kalau tidak, Itu cari yang lebih nasihatnya esensial Markus. untuk hidupmu untuk Hari ini dikomentari banyak dan orang yang dibahas. Bukan wilayahnya, tidak Itu seharusnya dia nasihatnya menilai Markus. mengomentari. Hari ini banyak menilai orang yang ikut mengomentari, bukan sehingga wilayahnya, tidak seharusnya dia menilai kacau mengomentari. semuanya. Ikut menilai, ikut mengomentari sehingga ahlihi fantabirisa. kacau semuanya. Leave them Ila alone. usidal amru ila wali Biarkan ahlihi yang fantabirisa. bertanggung jawab yang ngurusi. Leave them alone. Biarkan Ya. yang bertanggung jawab masih yang ada. ngurusi. Stop whatever Ya. you are doing for a moment masih and ada. ask yourself. Ini nasihat panjang. Stop whatever Am you I are doing afraid for of a moment that and because ask I won't be yourself. able to do Ini this nasihat anymore? panjang. Am I Biasanya afraid of yang that membuat because kita I won't be able to do this banyak anymore? terhenti untuk melakukan Biasanya kebaikan adalah yang takut membuat mati. kita Hanya was-was, terhenti takut untuk mati ini melakukan sering mengganggu kebaikan kita. adalah takut mati. Katanya Markus sekali-sekali gini deh, Was-was, rumusnya. takut mati Saat ini kamu sering melakukan mengganggu kita. apapun yang membuat kamu Katanya senang, Markus, coba sekali-sekali berhenti gini deh sebentar. rumusnya. Saat kamu melakukan Apa apapun gara-gara yang membuat ini? kamu senang, Gara-gara coba khawatir tidak berhenti punya sebentar. ini atau tidak melakukan ini, aku takut Apa mati. gara-gara ini ya? Gara-gara Seberapa khawatir tidak pentingnya punya sih ini yang atau saya tidak lakukan melakukan ini? ini, Seberapa aku takut baiknya mati. sih yang aku miliki ini? Seberapa pentingnya sih yang Setiap saya kali lakukan ini, melakukan seberapa itu, coba baiknya sih berhenti yang aku sebentar. miliki ini. Nah, ini untuk meminimalisir Setiap rasa kali takut mati. melakukan itu, coba berhenti Kira-kira kalau sebentar. tidak ada ngaji filsafat Nah, ini ini kan kan tidak apa-apa, meminimalisir ngapain sih rasa harus takut takut mati sampai takut mati misalnya. Kira-kira kalau Nanti tidak kalau ada saya ngaji tidak ada yang filsafat mimpin ini ngaji kan tidak sopo, apa-apa. ngapain sampai Ngapain mikir sih harus harus tak gendoli Wong ini sampai tidak takut ada mati juga tidak misalnya. apa-apa. Nanti kalau saya tidak ada Kalian yang kalau tidak mimpin ada ngaji ngaji kan sopo, malah ngapain santai sampai tidak mikir ada ke sana beban untuk Wong datang ini ke tidak sini ada bisa juga diganti apa-apa. yang lain. Kalian Tapi kalau kadang-kadang kadang yang malah tidak santai, harus tidak ada beban menggendoli, untuk datang ke mengikat sini, hidup bisa kita diganti jadi yang lain. mengikat.
Tapi kadang-kadang yang kuliah misalnya harus kamu kan diikat sedemikian mengikat rupa hidup kita oleh jadi dunia mengikat. yang namanya kampus dan kuliah. Apa Kuliah ya misalnya hidupmu kamu kan diikat wajib sedemikian ada rupa oleh kuliahnya, dunia wajib yang di namanya kampus. kampus dan kuliah. Simba-simbamu dulu Apa kuliah iya cuma sih sekolah hidupmu cuma sampai SD, wajib SR, ada kuliahnya ya sukses, wajib di sawahnya kampus. luas. Simba-simbamu dulu kuliah cuma sekolah kuliah cuma sampai sampai SD, anak SR. apa wajib Ya harus sukses, ada sawahnya itu? luas. Apa wajib sih Bisa harus muliakan punya anak rumah, cucunya? punya Apa mobil, wajib harus punya ada itu? Itu caranya untuk apa wajib sih harus Menenteramkan hati punya rumah, punya dari mobil, punya rasa itu. takut akan Itu mati. caranya untuk menenteramkan hati. nasihat terbaik itu kan dari mati. rasa takut akan mati. Begitu orang ingat mati, karena Bukan takut nasihat mati. terbaik itu kan mati. Maka Begitu orang ingat kemungkinan mati, besar dia bukan akan takut mudah mati untuk mempersiapkan diri, maka menghadapi kemungkinan hidup besar sesudah mati. Dia akan mempersiapkan diri mudah melakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi hidup sesudah Oke, mati. itu nasihat Mempersiapkan terakhir yang diri saya melakukan bawa dari kebaikan-kebaikan. Marcus Aurelius. Bayangkan Oke, itu nasihat raja terakhir besar yang saya bawa wilayahnya dari sangat luas, Marcus cara hidup, Aurelius. cara berpikirnya Bayangkan semacam ini. Raja besar wilayahnya Maka dia sangat jadi luas, raja yang sangat cara tangguh, hidup, cara berpikirnya kesabaran semacam dan ini. ketabahannya. Maka dia Jadi jadi raja sukses, yang sangat meskipun tangguh, banyak pemberontakan, terkenal banyak kesabaran bencana, dan mengalaminya, kepahitan hidup, dan kepahitan dia hidup sukses. yang luar biasa. Meskipun banyak pemberontakan, Dengan banyak bencana, filsafatnya mengalami dia bisa kepahitan sukses. hidup, Itu kepahitan hidup yang contohnya luar biasa. Cara berpikir Dengan seorang filsafatnya dia king bisa filosofer, sukses. filosofer Itu contohnya cara berpikir seorang filosof yang king raja. filosofer king. Oke, saya kira Raja itu filosof untuk yang malam raja. hari ini. Minggu depan kita masuk Islam. Oke, saya kira itu untuk malam hari Ketemu ini. Minggu depan masuk kita dunia Islam masuk maksudnya, Islam, bukan masuk Islam. Ya. ketemu dengan Masuk dunia Islam maksudnya, Umar bukan bin masuk Abdul Islam. Aziz. Kita juga punya jago Ya, banyak, tidak ketemu cuma Marcus dengan Aurelius. Umar bin Kita lihat Abdul minggu depan Aziz seperti apa. Kita juga punya jago banyak, tidak cuma contoh Marcus hidup Aurelius. yang filosofis Kita dari lihat minggu depan seorang seperti Umar apa bin Abdul Aziz. contoh-contoh hidup Oke, yang saya akhiri filosofis sekian. dari Seorang kurang Umar lebihnya bin mohon Abdul maaf. Aziz. Wallahul muwaffiq. Oke, saya akhiri Wallahu sekian. a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Wallahul wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.